Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kultum pada pagi hari ini kami akan menyampaikan sebuah tema dengan judul rumah tangga bahagia. Setiap keluarga pasti mendambakan keluarganya menjadi keluarga yang bahagia atau keluarga yang ada banyak dalam mawaddah warahmah. Ayat-ayat Al-Quran keluarga dalam arti kecil paling tidak untuk mencapai terdiri dari suami dan istri. Ketika dan kita mendasari rumah tangga besar dengan Al-Quran, hadirnya buah hati atau anak, kita bisa mengambil bersama dengan itu pula tentunya ataupun pelajaran kita memiliki orang tua dan memiliki mertua, bahkan memiliki saudara dan istri ataupun saudara dari suami. Yang pertama, kelak ia akan menjadi keluarga besar. Semakin besar sebuah keluarga, maka tidak menutup kemungkinan semakin besar masalah yang akan timbul di dalamnya. Keluarga sakinah yang didambakan seperti gunung nan jauh, begitu indah. Tetapi ketika kita berjalan menuju ke sana, harus melewati berbagai macam ujian, cobaan, dan permasalahan. Ketika kita mendaki gunung ataupun turun gunung, itulah ibaratnya kita menggapai keluarga bahagia dalam rumah tangga kita masing-masing. Sehingga sehebat apapun profesi dan siapapun dia, setiap rumah tangga pasti memiliki persoalan. Maka untuk menjaga rumah tangga agar tetap harmonis, agar tetap bahagia, agar tetap mencapai sakinah mawaddah warahmah, maka rumah tangga kita harus dasari dengan contoh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah tangga kita dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dengan sholat dan membaca Al-Quran, kita diingatkan akan pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab kita dalam kedudukan kita masing-masing dalam rumah tangga. Sang suami bagaimana ia bertanggung jawab mencari nafkah yang halal sekuat tenaga. Sang istri bagaimana dia mengatur rumah tangga, menabung, menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pengeluaran yang diatur dengan sedemikian rupa. Orang tua kita, mertua kita, saudara kita memberikan doa restu, memberikan contoh teladan, memberikan arahan agar ketika kita berbuat nantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang membimbing kita di dalam membina rumah tangga agar rumah tangga kita menjadi keluarga yang harmonis atau keluarga yang bahagia. Ketika kita mendasari rumah tangga kita dengan Al-Quran, salah satunya kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dengan Al-Quran surat Al-Fatihah, di mana dalam Quran surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka membina rumah tangga pun sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang Islam, mestinya kita mendasar rumah tangga kita segala sesuatunya ketika kita melakukan suatu perbuatan diawali dengan Bismillah. Bismillah adalah doa. Bismillah adalah bentuk zikir kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, mari kita mendasar rumah tangga kita dengan syukur. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kita tetap bersyukur. Dengan rezeki yang berapapun diterimakan kita tetap bersyukur. Tidak menuntut lebih daripada pendapatan suami. Bahkan istri dengan pendapatan suami yang sedemikian kecil misalnya, dia hemat, dia pandai menabung, maka dia akan menjadikan rumah tangganya kuat di bidang ekonomi. Walaupun pendapatannya tidak sebesar dengan orang-orang yang berpenghasilan besar. Sedangkan yang ketiga, sesuai dengan Quran surah Al-Fatihah, mari kita dasari rumah tangga kita dengan Ar-Rahmanir-Rahim, mengedepankan kasih sayang. Sebab kita melakukan sesuatu, ketika kita berbuat, ketika kita melakukan sesuatu didasari dengan kasih sayang, maka yang berat akan menjadi ringan, yang jauh akan menjadi dekat, yang tinggi akan menjadi rendah, yang sulit akan menjadi mudah.
karena kita melakukannya dengan tulus kasih sayang demi suami, demi istri, demi anak, demi orang tua dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat, landasi rumah tangga kita dengan Quran surah Al-Fatihah yang mengingatkan kepada kita Maliki Yaumiddin. Ingatlah akan hari pembalasan. Maka apapun yang dilakukan oleh suami, apapun yang dilakukan oleh istri, apapun yang dilakukan oleh anak, apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, semuanya tidak akan yang terlewat dari hari pembalasan yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap pribadi sadar bahwa perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki maha CCTV, kendati pun perbuatan salah yang kita lakukan mungkin tidak diketahui oleh orang lain, mungkin istri kita tidak tahu, mungkin suami kita tidak tahu, tetapi yakinlah Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, karena semuanya akan dikembalikan kepada orang yang melakukannya di hari pembalasan kelak. Maliki Yaumiddin. Dengan yang berikutnya, mendasar rumah tangga kita dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya dalam hidup dan kehidupan kita berumah tangga hanya beribadah kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah. Jangan sesekali kita menyembah kepada pangkat, menyembah kepada kedudukan, mengagung-agungkan materi yang semuanya itu bisa jadi akan hilang, sirna, lenyap dalam kehidupan kita kalau Allah menghendakinya. Banyak contoh dalam kehidupan orang yang kaya raya, orang yang berpangkat tinggi kemudian hilang semuanya karena diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita siratal ladzina an'amta alaihim. Kita lalu memohon jalan yang lurus, jalan yang benar kepada Allah. Kita mengikuti orang-orang yang mendapatkan nikmat, orang-orang yang mendapatkan nikmat kita ikuti, dan orang-orang yang mendapat kedoliman kita hindari. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Amin Allahumma amin.